best my friend. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia sampai Zimbabwe. Welcome back to my channel Film Buku. Oke my friend, thank you banget nih udah balik lagi nonton channelnya Boten Film Buku. Di suasana lebaran ini Boten ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, ya kan, mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih friend, pada mudik gak? Nah sebaiknya jangan lah, kita ikutin aja, patuhin aja program pemerintah. Kalau pemerintah bilang gak usah mudik, gak usah mudik friend. Gue mau panjang lebar di situ. Gini friend, gua nih video kali ini gue mau nge-review buku friend. Ada 3 buku friend. Ini buku paten-paten, kan? Paten-paten. Pertama, gue mau mereview buku ini friend. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini penulisnya J.S. Kairen. Judulnya Kami Bukan Jongos Berdasi. Ini buku lucu banget friend. Jadi buku ini tuh gue temukan ketika gue lagi jalan-jalan biasalah. Gue pengen nyari materi ini, ada buku-buku bagus apaan sih gitu kan. Nah, berjalanlah ke sebuah toko buku yang ternama itu gitu kan. Di pojokan, ini buku gue temuin di pojokan friend. Biasanya kan kalau buku-buku yang bagus-bagus tuh ditaruhnya paling depan. Nah ini gue temu di pojokan friend bukunya. Nah jadi si J.S. Kairen ini dia menulis beberapa buku. Nah sebelum dia menulis buku yang ini, dia ada juga buku yang judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas. Nah ini kayak sequelnya gitu loh friend. Cuman kalau lo belum baca buku yang Kami Bukan Sarjana Kertas terus lo baca buku ini, ya nggak apa-apa juga, masih bisa diterima lah. Nggak apa sih, nggak terlalu nggak terlalu apa ya, susah dimengerti lah kalau lo belum baca serial sebelumnya. Buku ini friend, nah ini bercerita mengenai pemuda-pemuda, ya kan, yang setelah lulus kuliah masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia yang real, dunia nyata, dan mereka tuh kaget friend. Di dunia nyata itu tidak seindah teori-teori yang mereka pelajari di masa mereka kuliah gitu kan. Dalam dunia kerja itu mereka temui banyak tikus-tikus friend, terus persaingan yang kurang sehat lah. Cuman penulis ini, si J.S. Kairen ini, mengemasnya itu, semua isu-isu tadi itu mengemasnya dalam kemasan yang ringan, cenderung humor. Jadi kalau lo baca buku ini lo bakal ngakak. Gue pas ini masih gue belum buka ya, tapi pas gue di toko buku tuh gue baca di halaman pertama, dua halaman awalnya tuh gue udah ngakak-ngakak friend gitu kan. Makanya gue putusan untuk gue beli terus gue review di sini. Oke, kalau lo berminat lo langsung cari aja lah, bisa lo beli secara online kek, lo mau beli langsung ke toko buku yang ternama itu kek, ya terserah friend semua. Buku kedua yang mau gue review ini adalah buku ini friend. Kelihatan kagak nih? Ini dia, buku berjudul Honjuk. Nah, buku Honjuk ini friend yang tergila-gila dengan Koreaan, ya kan, serba-serba K-pop, K-drama, ya kan, K-fashion. Nah friend, lu harus baca buku ini friend, Honjuk. Jadi buku ini seperti tertulis di sini, Seni Hidup Sendiri. Penulisnya
Crystal Tai sama Frenchy Harry. Honjuk ini friend, ini gaya hidup generasi baru Korea friend. Generasi baru Korea itu sudah mulai beralih dari budaya yang lama menjadi budaya yang baru. Budaya yang lama itu mereka itu budayanya budaya gotong royong friend, budaya gotong royong ya kan, dan apa ya, sedikit, bukan sedikit sih, memang konservatif lah budayanya kalau yang budaya yang lama. Nah Honjuk ini adalah mereka sekarang itu cenderung suka sendiri friend gitu kan. Nah kalau orang-orang dulu tuh kalau kita belum nikah pasti jadi bahan gosipan ya kan. Contohnya nih mungkin friend-friend baru silaturahmi ya kan ke rumah keluarga, tahun berganti tahun, lebaran berganti lebaran, pertanyaan gak ganti-ganti, Mas kapan nikahnya, Mbak kapan nikahnya. Kok zaman berubah, pertanyaan gak berubah-berubah ya friend ya. Kagak kreatif friend yang nanya friend. Yang salah bukan lo friend kalau lo belum nikah, yang salah tuh yang bertanya kagak kreatif. Gitu kan, gak ada pertanyaan lain apa. Oke, di Honjuk ini jadi generasi baru Korea itu tidak lagi sibuk. Inti dari budaya Honjuk ini adalah seseorang atau individu itu tidak lagi sibuk dengan memikirkan pendapat orang lain. Jadi mereka tuh bodo amat sama pendapat orang lain. Pokoknya gue mau menjalankan hidup gue, mimpi gue gitu kan. Nah karena itu cenderungnya mereka itu jadi hidupnya menyendiri friend. Bukannya antisosial, bukan antisosial, tapi mereka itu lebih fokus kepada diri sendiri. Enggak egois, enggak juga antisosial. Nah bagaimana penjelasannya mengenai tren hidup Honjuk ini, friend langsung bisa baca di bukunya. Nah tren hidup Honjuk ini membuat pemerintah Korea itu khawatir friend, karena tren hidup Honjuk ini cenderung membuat masyarakat itu tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga, ya kan? Nah, sehingga tingkat populasi negara Korea Selatan itu turun, gitu kan? Dan di buku ini ditulis, bila keadaan seperti ini terus terjadi tahun 2700 nih katanya, 2700-an orang Korea itu udah nggak ada lagi karena populasinya terus menurun gitu. Oke friend, itu review buku yang kedua nih, Honjuk. Review buku yang ketiga, nah ini kalau tadi Korea, sekarang Jepang friend. Nah, sebuah novel international bestseller. Ini dia, ini novelnya, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Wah, ini penulisnya Keigo Higashino. Jadi buatnya udah baca nih beberapa bab ya friend. Nah di buku ini, di novel ini diawali dengan sebuah cerita tentang tiga remaja friend. Tiga remaja yang bandel nyolong mobil. Yoi, nyolong mobil tengah malam friend, nyolong mobil tengah malam. Nah jadi mobil yang dicolong ini mereka setir sendiri. Nah mogok friend di tengah hutan, di perbukitan gitulah, mogok karena baterai akinya habis. Nah mereka bingung, terus akhirnya mereka melihat sebuah bangunan. Nah bangunan tersebut yaitu Toko Kelontong Namiya itu. Nah mereka sembunyi friend akhirnya.
di bangunan itu niatnya mereka sembunyi menunggu matahari terbit. Ketika mereka masuk kan ke dalam toko kelontong ini, sesuatu kejanggalan terjadi kan. Kejanggalannya apa? Kejanggalannya itu adalah mereka itu tiba-tiba mendapatkan sebuah surat friend. Sebuah surat gitu kan. Yang anehnya ketika mereka melihat keluar gak ada orang friend. Lalu siapa nih yang ngirim surat ini? Tengah malam pula friend gitu kan. Tengah malam pula. Nah itu surat dibaca, ternyata itu surat curhat friend. Curhat seorang gadis remaja yang sedang mengikuti kompetisi seleksi untuk ikut olimpiade, namun dia terkendala kekasihnya yang mengidap sakit kanker. Dia curhat lah di surat itu ya kan? Nah 3 pemuda ini baca tuh surat. Nah di ujung suratnya itu si gadis ini menulis untuk meminta saran friend. Nah mohon dijawab surat ini dan membalasnya dengan menaruh surat di amplop yang sudah saya sediakan, katanya begitu friend. Oke, si 3 pemuda ini akhirnya menulis deh jawabannya, apa yang harus dilakukan. Nah terus ditaruhlah tuh friend di kotak susu friend. Jadi ada tuh kayak kotak-kotak buat naruh botol-botol susu, ditaruh di situ, ditutup, ditaruh di luar. Tiba-tiba friend bunyi lagi friend, bunyi benda jatuh ya kan. Benda jatuhnya itu ternyata surat lagi friend. Nah mereka bingung nih, udah surat lagi. Dibaca deh surat itu, ternyata itu adalah surat dari orang yang sama friend. Nah jadi isi surat yang kedua itu si gadis ini mengucapkan terima kasih atas balasan surat pertama. Nah terus dia tetap minta saran-saran lagi. Nah 3 pemuda ini akhirnya juga menuliskan surat balasan, tetapi sebelum ditaruh di kotak susu mereka bagi tugas nih friend. Jadi ada 3 kan, 1 ada yang nungguin di dalam, 1 ada yang nungguin di ruang depan, 1 ada yang nungguin di luar rumah friend. Jadi pengen mastiin ini surat dari mana asalnya gitu kan. Nah ketika salah satu pemudanya ini menaruh kembali surat balasannya itu ke kotak susu ya kan, tiba-tiba datang lagi friend surat balasan ketiganya. Nah ketika salah satu itu menemukan ada balasan surat itu, dia berteriak ke temannya yang di luar, yang mantau dari luar. Woi, ini udah ada balasan lagi nih, lu lihat nggak ada orang yang datang? Kagak ada orang gitu kan. Lah mereka pada kebingungan friend, ini rumah angker atau gimana ya, berhantu atau gimana ya gitu kan. Nah apakah ini toko kelontongnya angker? Semisterius apa sih ini toko kelontong Namiya ini gitu kan. Friend langsung bisa baca bukunya Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini buku ini lagi banyak dibaca nih friend di dunia luar sana, makanya international bestseller ya. Bang Boten, bukunya menarik tuh kayaknya, tapi sayangnya isi dompet gua nggak menarik. Santai friend, kalau lo misalnya pengen banget tahu isi buku ini, di channel Film Buku itu ada segmen Bang Boten membaca. Nah ketiga buku ini friend ya kan? Ketiga buku ini ya, Keajaiban Toko Kelontong Namiya, Honjuk, sama bukunya Kami Bukan Jongos Berdasi. Ketiga buku ini akan Bang Boten bacakan secara serial. Nah, jadi friend-friend tinggal simak aja tuh ya kan, channel Film Buku. Sudah Bang Boten set nanti dalam bentuk playlist. Jadi kalau mau cari
atau mau nyimak keajaiban toko keuangan Tomania, langsung aja ke playlist, cari nih playlist yang judulnya ini. Di situ nanti tersusun rapi dari awal, pertengahan sampai akhir. Demikian dengan buku yang Oncuk, demikian juga dengan buku yang Kami Bukan Jongos Berdasi gitu, friend. Oke friend, semoga bermanfaat review buku dari Bang Boten. Thank you for watching and see you on the next video. Tetap dukung channel Film Buku, klik subscribe. Kalau ada yang tanda lonceng juga pastinya. Kalau ada saran-saran, masukan, kritik, ya kan, langsung aja tulis di kolom komentar. Bang Boten pasti akan baca, Bang Boten pasti akan tindak lanjuti. Oke friend, thank you for watching, see you on the next video. Jambes.